Tuhan baik dan sangat baik atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan siang hari ini Engkau akan melawat setiap kami. Engkau akan berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Karena firman yang kami akan dengar adalah firman yang memberikan kekuatan. Firman itu akan menjadi jalan keluar buat kami. Bahkan firman itu Tuhan memberikan kegirangan dan sukacita Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan sampaikan dengan bebas. Lawat kami Tuhan, urapi setiap pribadi kami. Supaya ketika kami dengar firman, firman itu terus akan mengubah kami. Dan kami pastikan ketika kami pulang nanti hidup kami berubah. Kami tidak sama dengan ketika kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya pasti selalu kabarnya luar biasa ya. Nah, pada kesempatan hari ini saudara kita mau bagikan satu buah sharing saudara. Judul dari sharing saya hari ini adalah terbebas dari kuk perhambaan dunia. Katakan bebas dari kuk perhambaan. Ya. Nah, saudara, kita mau tahu dulu saudara, apa kata firman Tuhan pada kesempatan ini saudara, supaya kita ngalami yang namanya kebebasan saudara. Ya, kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-11 saudara, Injil Matius pasal yang ke-11. Kita akan baca 3 ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Kita akan baca bergantian, saya bacakan dulu di ayat yang ke-28, saudara yang ke-29. Nanti ayat yang ke-30 kita akan baca secara bersama-sama. Yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan amin. Saya bacakan ayat 28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ke-30 sama-sama. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang percaya firman ini katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada kabar sukacita buat setiap kita yang memasuki tahun 2024 saudara. Saya percaya saudara enggak gampang kita melewati tahun-tahun ini saudara. Karena dikatakan di tahun ini ada tahun politik saudara, ekonomi, bisnis saudara, apapun juga sedang mengalami yang namanya kesusahan. Bahkan ketika saya bertemu dengan konseling pernikahan saudara, bahkan dikatakan begitu banyak saudara hari-hari ini orang Kristen saudara yang bercerai. Kenapa? Karena banyak persoalan saudara. Nah oleh sebab itu saudara hari ini apa kata firman Tuhan, apa janji Tuhan supaya kita bisa melewati tahun 2024. Dikatakan begini, Tuhan akan memberikan kelegaan, katakan lega saudara. Jadi yang pertama saudara, Tuhan pengen setiap kita, saudara kita semua yang di tempat ini ngalami yang namanya kelegaan. Katakan lega. Lega begini nih lega saudara. Saudara tahu lega kayak apa saudara? Pernah rasakan lega? Orang yang lega itu yang apa saudara? Plong. Orang yang lega itu ngalami yang namanya gini, terbebas dari himpitan. Nggak ada lagi tekanan saudara. Dia bebas saudara. Dari setiap dakwaan saudara. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau berikan kepada kita saudara. Ada kelegaan. Makanya saudara firman Tuhan gini, kalau saudara mau ngalami kelegaan saudara, dia bilang gini, marilah kepadaku. Artinya apa? Datang kepada Tuhan. Kasih tahu mas sebelah ya, datang pada Tuhan. Saudara, ini sebuah undangan, ini sebuah tawaran, ini sebuah ajakan buat saudara dan saya ketika punya persoalan berat, masalah berat, dia bilang datang pada Tuhan. Ini sifatnya bukan paksaan, saudara. Ini sifatnya saudara bukan saudara keharusan. Tapi ini adalah sebuah ajakan. Karena apa? Karena ada orang saudara, dia masuk sih tahun 2024 saudara, masuk saudara. Dia udah lewati tahun 2023. Tapi saudara pergumulannya masih berat banget. Saudara. Persoalan ekonomi nggak tuntas-tuntas, utang di mana-mana saudara. Bahkan tidak sedikit banyak orang saudara baru nginjek aja Januari saudara.
Dia kena sakit saudara. Saya punya teman saudara kemarin ini baru aja masuk tanggal 1, dia stroke saudara. Kemudian seminggu kemudian dia meninggal. Masuk sih 2024. Tapi yang ada saudara, persoalan yang terus bertubi-tubi. Dan saya mau bilang begini, kita mau memasuki tahun 2024 dan kita juga akan menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, kita sama-sama menyelesaikan 2024. Sama-sama bersama dengan Tuhan. Saudara. Tuhan akan kasih kita kelegaan. Saudara. Nah, kelegaan diberikan kepada siapa? Firman Tuhan katakan saudara, buat semua yang apa dia bilang saudara? Letih, lesu dan berbeban berat. Katakan semua saudara. Sekali lagi semua. Semua itu siapa saudara? Hah? Semua itu semua, kita semua. Tunjuk sebelahnya, termasuk lu. Iya kan? Termasuk kita semua. Yang berbeban berat, saudara, yang letih lesu. Saudara pernah gak sih ngalami keletihan? Saudara pernah gak sih saudara punya beban yang berat saudara? Saudara orang yang punya beban berat saudara, saudara tahu gak? Hidupnya itu saudara seperti terpaksa banget. Makanya ada istilah dia bilang gini, hidup enggan, mati enggak mau. Halo? Dia mau hidup, tapi enggak seperti orang hidup, seperti orang mati. Coba tanya lagi sama sebelah kiri kanan ya, kamu setengah hidup atau setengah mati? Ya kan? Hidup sih saudara, hidup. Tapi seperti orang mati saudara, nggak punya gairah. Nggak punya semangat lagi saudara. Nggak seperti orang-orang yang pada umumnya saudara. Seperti dia bawa batu yang berat, yang besar saudara. Ya sampai saudara mau menengadakan lehernya aja mukanya ke depan dia nggak sanggup saudara. Ada gak orang kayak gitu saudara? Banyak. Hari-hari ini banyak orang kayak gitu saudara. Nah beberapa bulan yang lalu saudara mau penutup tahun 2023 saudara. Saya kedatangan sepasang suami istri, saudara. Dan dia membawa satu anak yang masih berusia 1-2 tahun, saudara. Dan saya tahu, saudara, orang ini, saudara, waktu datang kepada saya, dia mau konseling, saudara. Saya percaya dia punya persoalan yang berat, bukan main, saudara. Kenapa, saudara? Dia mau natap wajah saya aja, dia gak berani, saudara. Dia ngomong aja, saudara, supaya terbata-bata, saudara. Dia takut bukan hidupnya, saudara. Waktu saya ketemu dengan dia, saudara, saya tanya sama dia. Apa yang bisa saya bantu? Kamu butuh apa? Ada apa sebenarnya? Saudara, dia ngomong saudara dengan ketakutan. Dia ngomong saudara dengan tidak percaya diri. Dia bilang gini, Pak Henry, saya nggak tahu lagi nih pastor, besok saya harus melakukan apa. Saya nggak tahu lagi saya harus buat apa Pak Henry. Saya hari ini udah nggak punya apa-apa lagi Pak. Bahkan saya punya utang yang banyak di luar Pak. Bahkan Pak, hari ini baby yang ada di tangan saya hari ini. Saya nggak tahu lagi besok bisa beli susu apa enggak. Saya nggak tahu lagi dia bisa makan apa enggak. Saudara, dengar hal kayak gini, so sedih rasanya hati ini. Saudara, bisa bayangin gak saudara? Kalau saudara punya persoalan, punya pergumulan seperti orang ini. Saudara. Ketakutan yang luar biasa. Halo. Kalau saudara hari ini berasa dibilang gini, Pak saya gak pernah kayak begitu Pak. Ya puji Tuhan. Tapi kalau ada orang saudara pernah sampai saudara gak tahu lagi harus bikin apa. Tuhan kasih kelegaan hari ini. Nah saudara, saya sebenarnya gak kenal dengan dua orang ini. Yang saya kenal ini dengan keluarga besarnya. Saya kenal dengan mamanya dan juga dengan cicinya saudara. Dari pihak perempuan saudara. Ya, dan saya tahu saudara bahwa keluarga ini adalah keluarga salah satu orang terkaya di Medan, pengusaha sukses di Medan saudara. Ya, mamanya, papanya orang kaya dan cicinya juga orang kaya. Tetapi saudara hari ini, anak ini saudara ngalami yang perempuan ini ngalami saudara penderitaan persoalan yang begitu berat saudara. Karena saya tahu dia dari keluarga orang kaya waktu dia bilang saya nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Saya ngomong begini, kenapa kamu tidak hubungi mama kamu? Kenapa kamu tidak telepon mereka? Cari dong cici kamu, minta dong bantuan. Apa yang keluar dari mulut dia? Dia bilang gini, Pak kalau saya cerita dengan dia cilaka Pak. Bukan dia menolong saya, tetapi yang ada dia pasti akan marahi saya pasti akan dicaci maki dengan dia. Saudara, dia punya saudara persoalan dalam rumah tangga saudara. Singkat cerita begini saudara, saya tahu cerita ini saudara. Jadi
Anak muda ini dulu sebelum dia menikah punya anak, saudara, dia pacaran. Nah, mereka pacaran tidak disetujui oleh orang tua pihak perempuan. Karena apa? Karena memiliki latar belakang yang berbeda, bumi dan langit, dari kutub utara dan ke selatan. Yang wanita itu, saudara, dia dari keturunan Cina Toto. Tahu Cina Toto? Sangat Cina banget. Dan pacarnya ini, saudara, dari orang Indonesia bagian timur. Yang satu kulitnya putih kinclong. Laler, nyamuk nempel, jatuh. Saking licinnya. Yang satu, saudara, dari Indonesia Timur, kulitnya hitam gosong. Bebulu, laler, nyamuk nempel, mati di bulunya, saudara. Yang satu, saudara, matanya segaris, saudara. Yang satu, matanya melotot. Yang satu dari keluarga orang kaya, yang satu, saudara, dari orang susah. Orang tua mana yang mengizinkan anaknya berpasangan dengan orang-orang yang tidak ketahuan bibit bebet bobotnya? Salahkah orang tuanya melarang, saudara? Kalau saudara jadi orang tua, apa yang saudara lakukan? Silakan gitu. Enggak. Mama ya bilang ini, enggak ada pernikahan. Kamu enggak boleh nikah dengan laki-laki ini. Pasti banyak lelaki yang lain, tetapi yang namanya bucin. Saudara. Tahu bucin? Coba tanya dulu sebelahnya, lu pernah bucin? Bucin itu buta cinta. Orang kalau udah dibutakan, saudara, cinta, dia nggak lihat lagi fisiknya segala, nggak ada. Pokoknya semua indah, ganteng, cantik, itu namanya buta. Cinta buta. Ya, tai kuda rasa rendang. Pernah ngerasain itu? Ya saudara, itu yang terjadi. Dia bilang nggak ada nikah. Singkat cerita, waktu dia minta restu, saudara, dia nggak diizinkan, dia balik lagi ke Jakarta, saudara. Dia tinggalin mama papanya, kenapa? Karena nggak direstui. Dan kemudian mereka bilang gini, kita punya cara jalan, masih banyak cara menuju Roma. Akhirnya mereka hamil dulu sebelum nikah. Karena dia bilang begini, kalau sudah hamil, pasti nanti oma mana yang tidak sayang dengan cucunya. Dia pancing dulu, saudara, dia hamil dulu, saudara. Ya, siapa tahu nanti diizinkan untuk menikah. Dia balik lagi ke Medan, saudara, dia minta doa restu, dia bilang gini, mama, aku bawa drum. Jadi waktu ketemu dengan mamanya, dia sedang bawa hamil 5 bulan, drum. Dia bilang, mama sebentar lagi punya cucu, aku harus menikah. Mama bilang, tidak ada menikah, no way. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak boleh menikah. Kalau memang kamu sudah hamil, mengandung, teruskan. Nanti lahir, mama yang urus, tapi tidak boleh dengan lelaki itu. Anak ini tetap bucin. Balik lagi ke Jakarta, saudara, udah. Dia nggak dapat doa restu, saudara. Jika cerita mereka menikah. Nah, waktu itu kejadiannya adalah di waktu ada COVID yang sedang menyeramkan itu, COVID yang mematikan itu yang Delta ya. Mama ini telepon kepada saya, dia bilang, Pak Henry boleh gak temenin saya karena saya mau datang nanti ke Jakarta. Mau kemana Bu? Saya mau ke gereja. Waduh saudara, waktu dengar dia mau datang ke Jakarta, mau ke gereja, saya langsung spontan saudara, secara kerohanian saya. Karena orang ini saudara bukan orang percaya, orang Buddhis. Saudara. Mau ke gereja, saya bilang kapan lagi saya harus melayani dia. Dia gak bilang apa-apa saudara. Ternyata saudara, dia bilang gini, Pak Henry tolong antari saya. Karena ada acara pernikahan di salah satu gereja terbesar di Kelapa Gading. Saya datang ke sana saudara. Dan di situ benar ada acara peneguhan penjanji, pernikahan saudara. Dan belum pernah ngelihat orang menikah saudara tanpa dihadiri saudara dari pihak orang tua saudara. Orang tuanya satu dari pihak lelaki doang, yang wanita nggak ada. Dan mama ini datang saudara bersama dengan saya baru kaget, saya lihat, ini kan anaknya dia. Mamanya ini nggak kasih salam kepada yang lain, dia nggak pikirin mau besannya kayak menantunya, dia nggak pikirin, saudara. Dia cuma datang, dia peluk anaknya, saudara, dia peluk. Kemudian dia bisikin sesuatu, dan kemudian mamanya ini bawa satu tas besi, saudara, gede,
Mungkin ukuran 20 kali 40 saudara. Dan dia bilang begini di akhir waktu dia mau pulang. Nak, ini bagian kamu. Tolong jaga ini. Pergunakan sebaik mungkin. Saya percaya itu isinya duit. Betul? Nggak mungkin batu, nggak mungkin ular. Betul saudara? Mama yang baik saudara, pasti sekalipun dia marah, dia kecewa. Dia berikan itu saudara satu tas isinya mungkin duit, emas batangan. Saya nggak ngerti. Saudara. Pasti isinya banyak bukan main. Dia bilang ini bagian. Saudara, apa yang terjadi saudara? Hari ini ketika dia nggak dapat doa restu saudara. Hidup mereka tertekan. Sepertinya beban mereka berat. Dan hari ini banyak orang saudara di tengah-tengah kita hari ini juga mengalami persoalan yang sama. Beban yang berat, letih, lesu saudara dalam menghadapi sesuatu. Loh, tanpa disengaja saudara kita nih saudara. Seringkali ketemu orang. Seringkali kita suka bertanya-tanya yang membuat orang menjadi kecewa, menjadi terbeban. Saudara. Contoh saudara. Kalau ada orang saudara belum pernah menikah, belum menikah umurnya udah 30-40 tahun saudara. Saudara selalu tanya sama dia, kapan lu nikah? Apa gak bikin stres? Halo? Makanya banyak orang hari ini gak mau kumpul sama keluarga, gak mau hadir dalam pertemuan. Karena dia bilang gini, kalau gua datang repot ditanya kapan nikahnya. Udah nikah saudara, belum punya anak ditanya kapan punya anak. Saudara, semua orang pasti ingin nikah, betul. Halo, ini udah nikah semua di sini. Loh, kalau udah usia 30-40 tahun kan ngeri-ngeri sedap. Mau expired loh saudara. Jadi sebenarnya mau nikah tapi memang belum dapat, Tuhan belum kasih. Jodoh itu gimana, mau dipaksa? Kan gak bisa, udah diobrol aja susah. Orang mau punya anak juga sama saudara, belum ada waktunya, belum bisa saudara. Makanya banyak orang terbeban dengan perkataan kita. Maka saya mau bilang begini, besok minggu depan Imlek, kalau ketemu teman-teman keluarga sanak saudara yang belum nikah, belum punya anak, jangan suka kepo. Jangan suka tanya-tanya kapan lu nikah, kapan lu punya anak. Itu orang mau hidup aja udah terbeban saudara, mau ketemu kita aja udah stres. Kenapa? Kita suka ngurusin orang. Coba tanya sebelahnya, lu kayak gitu gak? Dan bilang sama dia, tunjuk hati-hati mulut lo. Ya kan? Saudara, ada juga saudara, ini pengalaman pribadi anak saya saudara. Anak saya saudara 2 tahun yang lalu saudara dia baru lulus sarjana psikologi saudara. Dari salah satu universitas terbaik saudara. Dan dia juga dapat angka yang terbaik waktu lulus. Dan dia juga asisten dosen terbaik saudara. Kan menurut catatan saudara, kalau dia di sekolah di universitas terbaik, dengan nilai yang terbaik, asisten dosen, pasti mudah cari kerjaan. Betul? Tapi kenyataannya, hari ini nyari kerjaan gak semudah itu, gak kayak dulu. Dulu orang cuma, oh universitasnya ini ya, wah nilainya berapa? Masuk. Gak bisa. Antri. Gak gampang saudara. Dia udah coba daftar kiri kanan, sini situ saudara untuk kerja saudara. Semua orang selalu tanya ketika ketemu dia sama dia. Stella, kerja di mana? Stres lu dia saudara. Kenapa? Belum dapat kerjaan. Sampai dia suka bohong. Kerja di mana? Udah kerja. Di mana? Di mana-mana. Loh, lah iya saudara. Sampai dia kalau diajak sama saya mau datang ke rumah keluarga, dia gak mau datang. Karena dia bilang apa? Capek gue jawabnya. Iya. Nah, bagaimana hari ini saudara? Begitu banyak orang mengalami kesetresan. Letih. Nah, definisi letih lesu itu saudara, dia bilang gini, suatu keadaan atau kondisi seseorang ketika dia sudah menyelesaikan sesuatu itu secara berlebihan. Saudara. Dalam waktu yang panjang, waktu yang lama, bikin capek. Nah, banyak orang hari ini mencoba saudara. Mencoba saudara mencari sesuatu, bekerja sungguh-sungguh, tanggung jawab saudara. Ya, nah salah satunya saudara, ada orang saudara, dia ingin hidupnya kaya saudara. Saya mau tanya saudara, ingin kaya boleh gak saudara? Halo, siapa di sini yang pengen kaya? Tolong angkat tangan. 1, di sini. 2, 3, 4, 5, yang ketinggalan gak dapat. Ya, setiap baris cuma ada 2-3 orang, sisanya udah kaya semua berarti. Coba kita mau baca ayatnya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9.
Coba dilihat dulu. Kita baca ya. Tetapi mereka yang ingin kaya. Saya mau tanya, ingin kaya boleh gak? Berdosa gak? Enggak, ingin kaya boleh. Boleh. Cuman persoalannya banyak orang, saudara, dia cuman pengen kaya doang. Tapi dia nggak ngerjakan bagiannya. Dia cuman tampil seperti orang kaya. Saya mau tanya, ingin kaya sama seperti orang kaya sama apa beda? Hah? Beda. Seperti orang kaya itu bukan kaya, mirip doang. Tapi kalau orang ingin kaya, pasti dia punya motivasi, dia kerja dengan benar, saudara. Nah, banyak orang, saudara, dia seperti orang kaya, lihatin. Orang yang ingin kaya, yang salah ini adalah terjatuh ke dalam, apa dia bilang? Hah? Pencobaan. Ke dalam apa lagi? Jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Nah banyak orang hari ini saudara, dia cinta mamon. Yang dia kejar adalah harta. Yang dia kejar adalah duitnya saudara. Saudara, banyak orang hari ini menempatkan uang. Uang dijadikan tuan atas hidupnya. Saudara tahu gak artinya uang dijadikan tuan? Artinya gini, hidup dia itu saudara dikendalikan oleh uang. Karena apa? Uang itu jadi tuan. Tetapi saudara, uang itu akan jadi baik saudara apabila uang itu dijadikan hamba. Katakan hamba. Saudara. Berarti yang mengendalikan uang siapa? Kita. Saudara. Dan dengar, kalau uang jadi hamba, kita jadi tuannya atas uang itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Uang itu bisa jadi berkat. Amin saudara. Tapi kalau uang jadi tuan kita, dia jadi tuan yang jahat. Artinya gini, semua hidup kita motivasinya yang kita kejarnya duit, 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 dan duit terus. Waktu anak saya belum kerja saudara. Dia bilang begini sama saya, Pih kalau nanti aku kerja Pih, aku gajian pertama Pi, aku pengen beli tas yang aku udah impi-impikan, aku udah incer-incer sekian lama Pi, dari dulu Pi. Belum dapet Pi, karena aku gak punya uang Pi. Saya bilang, kamu mau beli apa nak? Aku mau beli tas. Hah? Tasnya berapa duit? Hehehe, dia ketawa. Hehehe, dia bilang gitu. 60 juta. Mereknya Hermes. 60 juta. Ya. Saudara tahu orang kalau baru pertama kali kerja gaji berapa sih saudara? Hari ini gajinya anak saya cuma 6 juta saudara. Saya berpikir saudara, 6 juta sampai 60 juta. Kapan saudara dia bisa ngumpulin saudara? Ya, tapi kan hari ini gampang dipermudahkan kan saudara? Iya kan? Di mana-mana orang mau beli apa aja gampang saudara. Iya kan? Ada cicilan 0%. Nah ibu-ibu paling tahu banget tuh. Kalau kemana-mana dicari apa? Cicilan. 0% tanpa bunga. Kalau perlu 24 bulan. Kalau perlu beli tas cicilan 5 tahun. Iya kan? Hunting terus saudara, window shopping saudara. Iya kan? Iya dong. Loh paling gampang kan gesek kartu kredit kan cuma colok doang, cek. Yang repot kan bayar ya. Ya. Tapi saudara anak saya ini saya banyak belajar saudara. Luar biasa ini anak saudara. Waktu dia kerja gajian pertama saudara, dia bilang gini. Saya tanya sama dia, udah gajian ya? Iya Pi. Jadi beli tas. Rasanya enggak Pi. Kenapa? Ayo papi gesekin dah. Nanti kamu cicil aja kan 10 bulan. Saudara. 6 juta kali 10 kan 60 juta. Saudara. Ayo dong. Enggak Pi. Aku enggak mau. Kenapa? Capek Pi. Anak saya kerja, saya anterin. Udah jam 6 pagi udah jalan. Jam 10 malam baru pulang. Saudara. Dia bilang Pi. Beli cuma beli tas doang Pi. 60 juta. Capek Pi. Enggak deh. Loh habis duitnya mau dikemanain? Saudara tahu gak? Gaji dia saudara. Dia kasihin buat saya suami istri masing-masing 1 juta, 1 juta. Buat oma dan opanya 1 juta, 1 juta. 4 juta. Gajinya cuma 6 juta. Berarti dia cuma pegang 2 juta. Saya pikir hanya cuma bulan pertama. Bulan kedua. Sama juga ngasih. Saya bilang kamu makan apa? Kamu gimana? Enggak Pi. Aku enggak lihat nilai uangnya Pi. Aku kerja
Karena aku untuk melayani Tuhan. Keren gak saudara? Gak ada yang tepuk tangan. Saudara, orang kalau motivasinya bukan uang saudara. Dia kerja mau capek kayak apa saudara. Dia pikir pokoknya hidup dia untuk melayani, dia berbagi. Dia bilang kapan lagi bisa memberi buat orang tuanya. Buat oma-opanya. Keren saudara. Saya sampai belajar, saya bilang gini, hah? Punya uang cuma segitu-gitu ya kamu berikan begitu banyak keluar. Iya. Dia enggak mempertahankan egonya, kedagingannya untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi dia bilang, aku mau melayani. Keren. Nah saudara, hari ini banyak orang terjepit saudara dengan kuk perhambaan. Saudara. Iya kan? Sampai orang mau beli apa aja dikuasai saudara. Saudara tahu gak kuk perhambaan itu sebenarnya apa? Kuk perhambaan itu adalah sebuah tipuan atau tipu daya iblis saudara. Yang diletakkan di dalam pikiran kita saudara. Bahwa kita itu tidak bisa melakukan saudara atau percaya dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tetapi lebih saudara kita melihat tentang keadaan yang sekarang terjadi. Merasa gini, rasanya saya nggak sanggup dah bener. Saya mah memang dari dulu memang saya orang miskin, saya nggak mungkin kaya dah. Nah ini, jadi selalu melihat dengan keadaan kita. Wah saya mah mungkin karena jelek ya saya nggak punya dapat jodoh. Wah saya mah mungkin bodoh nggak punya kerjaan. Loh ini tipuan si iblis. Kita seringkali melihat dengan keadaan dunia doang saudara. Dengan kacamata kita. Dan saya mau bilang gini, kalau saudara percaya dengan Tuhan, Tuhan sanggup merubah semuanya. Amin saudara. Nah caranya gimana supaya bisa merubah saudara. Supaya kita bisa melihat saudara bahwa apa yang ditawarkan dunia, apa yang ditipukan oleh dunia saudara berubah saudara. Makanya yang kedua saudara, selain dikasih kelegaan, Tuhan bilang gini, Tuhan akan berikan yang namanya adalah ketenangan. Katakan tenang. Saudara. Tenang. Tuhan mau saudara-saudara dan saya hari ini saudara menghadapi apapun juga, persoalan apapun juga. Saya mau bilang gini, orang tenang saudara persoalannya habis gak saudara? Enggak, dia punya persoalan. Masalah tetap ada gak? Ada. Tapi dia hadapi dengan ketenangan, tenang. Banyak orang gak tenang saudara. Orang yang gak tenang itu sebenarnya orang yang kayak apa sih saudara? Orang gak tenang itu orang yang gerasak gerusuk. Apa aja mau dikerjakan. Apa aja mau dipikirkan. Apa aja saudara dia mau tahu. Saudara. Itu orang yang gak bisa tenang. Makanya di firman Tuhan katakan saudara, dibilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu dia bilang apa? Hah? Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah lihatin, hari ini ada orang gak bisa berdoa saudara, karena apa? Gak tenang. Banyak orang gak bisa datang beribadah ke gereja, gak ikut dalam komsel. Karena apa? Gak tenang. Ada orang saudara, fisiknya ada di gereja. Tapi pikirannya gak di gereja. Coba senggol sebelahnya, pikiran lu di mana sekarang? Ya, kalau orang gak tenang itu saudara, dia gak bisa saudara. Duduk tenang, hidup tenang, saudara. Gak bisa. Dia hadir pertemuan, dia datang ibadah, tapi gak tenang, gelisah. Kalau saya lihat dari wajah di sini semua, wajah tenang semua. Wajah gak punya hutang sepertinya. Ya. Karena kalau orang tenang itu, saudara fokus dia, saudara konsentrasinya cuma lihat pengkhotbah, lihat Tuhan. Saudara. Dia duduk juga dengar firman dia begini. Loh, ya orang serius tuh duduknya saudara dengar firman sampai ngangah. Laler 3 masuk gak berasa. Saudara. Ya, karena dia fokus. Tapi kalau orang gelisah saudara, dia duduk sih saudara. Ada amin, 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 amin. Tapi stres saudara. Bentar-bentar lihat jam saudara. Aduh, mati lalu udah jam 11. Aduh, ya, wah dia langsung balas chatting kayak orang dikejar-kejar. Wah, stres saudara. Tuhan cuma butuh tenang. Karena firman Tuhan dibilang begini saudara. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudara. Duduk dekat Tuhan kita tenang. Ya, di dalam ketenangan, saya di dalam dia bilang apa? Ya, dia dengan percaya saudara, dengan tenang, dia bilang dia disitulah letak kekuatan. Hanya orang bisa tenang, dia akan terima kekuatannya dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, loh, saudara,
Saya termasuk tipe orang saudara yang nggak bisa tenang. Sulit sekali tenang saudara. Dulu-dulu itu saudara saya orangnya suka mau cepet. Saya kalau hasil dari tes saudara kepribadian saudara. Saya tipenya adalah dominan perfeksionis. Udah dominan, leadership saya gede banget, tinggi banget, mentok abis saudara. Kalau masih ada jebol-jebol lagi. Ya, itu saya dominan dan perfeksionis. Perfeksionis itu artinya apa saudara? Nggak boleh ngelihat yang salah. Nggak mau saudara ngelihat yang kurang, yang jelek-jelek. Nggak mau. Maunya semua sempurna, mau semuanya bagus. Itu saya. Saya kalau ngerjakan sesuatu itu maunya cepat. Jadi saudara apa yang terjadi saudara? Saya suka stres kalau ngelihat orang lemot. Saudara, model kayak saya mau cepat, disiplin saudara. Bagus gak saudara? Orang disiplin bagus gak? Bagus. Dia komitmen saudara. Makanya orang kalau undang khotbah saya, pokoknya 1 jam sebelum khotbah pintu gereja dibuka saya pasti udah sampai. Itu saya. Karena saya nggak pernah mau telat. Anti telat. Saudara. Kalau saya diundang ke resepsi pernikahan, keluarga pengantin belum hadir, saya udah datang. Kalau saya bergereja, saudara, setiap hari Minggu, saudara, ibadah yang kedua, saudara, itu yang pertama belum bubar, saya udah datang. Karena saya nggak mau telat. Saya orangnya mau kerja cepat. Semuanya harus sempurna. Semuanya mesti baik. Itu saya. Nah, itu jadi bikin stres, saudara. Kenapa? Karena kelebihan yang Tuhan kasih kepada saya, disiplin, kecepatan, ya, itu membuat saya seringkali ngukur tentang kekurangan orang. Jadi kalau ada orang saudara kerjanya lambat, lemot, saya cuma bilang begini, kok bisa ya ada orang kayak gitu ya? Apa sih susahnya kayak gitu? Kan mestinya kan begini, kenapa sih dia gitu? Halo, ada orang kayak gitu di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Ada. Ya, ada yang kayak gitu saudara. Kalau ada karyawan saya terlambat, saya bilang, emangnya kamu nggak bisa atur waktu? Saya aja bisa datang duluan. Tuh, sampai kayak gitu. Saudara. Jadi saya hari ini saudara mulai belajar. Saudara. Saya nggak mau lagi saudara hidup saya gerasak gerusuk. Saudara. Jadi saya pernah nih saudara, saya chatting orang, saya sering chatting. Pekerjaan saya, hidup saya hari-hari ini saudara, saya selalu mempergunakan handphone. Jadi saudara kalau chatting saya atau telepon saya, nggak mungkin saya nggak angkat, nggak mungkin saya balas. Sekalipun saya taruh handphone itu 10 menit, pasti saya balas. Karena apa? Hidup saya bersama dengan handphone. Pekerjaan saya mau ngedesain, saya mau bikin tulisan, saya mau bikin apa aja, saya pakai handphone. Dan handphone saya itu adalah handphone yang sudah tercanggih, yang termahal, saudara, bukan sombong. Tapi maksudnya gini, mau ngukur mengikuti kecepatan saya. Nah udah pakai RAM-nya tinggi aja, RAM-nya cepet aja saudara. Handphone itu sampai saya suka bilang gini, ini handphone lemot banget. Kalah cepet sama jari saya. Kalah cepet dengan apa yang saya pikirkan. Jadi saya cepet ngeklik, dia lama responnya. Padahal udah paling canggih. Bahkan saya sampai pernah bilang begini, Tuhan, kok Tuhan kalah cepet sama saya? Loh, Tuhan dilawan loh saudara. Maksudnya gini, kan pertolongan Tuhan itu kan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Amin saudara. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tapi saya kepengennya cepat terus. Maunya cepat semua. Nah hari ini saudara, saya belajar banyak. Saya berubah saudara. Saya kepengen saudara hidup saya tenang saudara. Saya kepengen gak mau gerasak gerusuk. Kalau saya mau chatting orang belum balas, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan memang waktunya belum tiba Tuhan. Saya sabar Tuhan. Ya. Jadi saya nggak nyalain orang lagi, saya nggak jadi marah lagi, saya nggak jadi kecewa lagi, saya jadi nggak hakimi orang lagi. Karena kalau dulu saudara, waduh saudara, saya komplain terus. Saudara. Komplain terus. Nggak sempurna, nggak bagus, saya komplain. Saudara. Saya nggak mau saudara belajar. Nah hari ini saudara, bagaimana saudara ketika kita pikul salibnya Tuhan itu. Pikul saudara yang namanya kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Nah kuk yang Tuhan taruh di tengah-tengah kita, bukan berarti yang seperti sapi, saudara. Saudara pernah lihat yang sapi, saudara? Sapi itu kan ada batangan kayu, saudara, yang diletakkan, saudara, ada 2 lubang, saudara ya. Boleh kasih lihat gak yang gambaran sapi itu, ya? Ya. Nah, gambar sapi itu, saudara,
Gambar sapi itu kan lubang itu di tempat untuk dua ekor sapi. Berarti ada sapi junior dan sapi senior. Tetapi kuk yang Tuhan taruh bukan berarti yang satu kepala kita, satu kepala Tuhan. Bukan. Maksudnya gini, Tuhan kasih saudara kuk buat kita, Tuhan yang mengendalikan kita. Makanya sapi itu kan dikendalikan saudara. Nah Tuhan yang mengendalikan kita. Nah kuk yang Tuhan taruh, dia bilang apa saudara? Enak dan ringan. Enak dan ringan. Tapi yang ditawarkan oleh dunia saudara itu berat. Saudara. Orang mau tampil mewah saudara. Ya kan? Karena keinginan apa? Keinginan mata. Makanya hari ini saudara dengar saudara. Banyak orang saudara, dia ingin yang namanya adalah saudara kaya kan yang tadi kan saudara. Nah banyak orang hari ini terjatuh dengan yang namanya adalah pinjol. Saudara tahu pinjol? Hah? Pinjol tahu? Apa pipi pinjol? Bukan. Pinjaman online. Saya beberapa kali saudara khotbah di beberapa gereja, itu bos-bos pinjol itu mulai masuk ke dalam gereja-gereja. Dia mencari mangsa dan dia menawarkan kepada jemaat, siapa yang butuh uang saya mau berikan. Itu bos-bos pinjol. Saya mau bilang hati-hati saudara. Ya, bos-bos pinjol udah masuk. Saya nggak tahu di sini ada gak bos pinjol. Tapi saya mau bilang gini, jangan main-main dengan pinjol. Ya, karena pinjol ini saudara memberikan fasilitas yang gampang. Jangan pinjol saudara. Kartu kredit hari ini dikasih fasilitas gampang. Saudara mau beli apa? Mau beli handphone. Mau beli yang 30 juta, 40 juta gampang kok. Anak gaji 5 juta, 6 juta bisa kok beli kredit handphone. Halo? Ya kan? Mobil apa? Kemarin saya baru ketemu dengan salah satu teman saya, saudara. Dia bilang gini, Pak Henry, saya baru ketemu motivator. Motivator ngajarin saya. Pak Henry, kalau bisnis atau usaha itu jangan pakai modal sendiri Pak. Kita jebolin kartu kredit Pak. Motivator nganjurin kalau buka bisnis jangan pakai modal sendiri. Jebolin kartu kredit. Saya kaget saudara. Kok bisa? Memangnya nggak akan berhadapan dengan yang namanya debt collector? Nggak apa-apa Pak debt collector. Dia datang yang penting kita kasih duit 100 ribu, 50 ribu. Dia diem Pak. Pinjem aja sebanyak-banyak. Jebolin aja kartu kredit. Bahaya saudara kayak begini. Saudara. Nah saudara. Jangan main-main dengan pinjol. Karena nanti saudara akan berhadapan dengan bad debt collector. Apalagi saudara yang sudah mulai tua. Yang punya sakit jantungan. Kalau saudara ketemu dengan pinjol. Ya pinjol udah ketok pintu. Yang saudara lihat kumisnya segede gagang telepon. Ya, baru dia ngomong aja, Bapak bayar. Udah pingsan. Jangan coba main-main. Nah, saya punya data hari ini saudara, orang yang terlibat dengan pinjol. Tolong ditampilkan. Ini saya dapat data dari OJK langsung. Saudara. Ya, lihatin. Menurut data, utang pinjaman online paling banyak dilakukan penduduk yang berusia berapa? 19 sampai 34. Siapa yang usia 19 34 di sini? Tolong angkat tangan. Yang usia 19 sampai 34. Tolong angkat tangan. Satu. Yang lain tua-tua semua tuh. Saudara, ternyata usia 19-34 itu adalah usia produktif gak? Produktif, kerja, lagi semangat-semangatnya. Tapi ditawarkan oleh pinjol. Nah lihatin saudara, berapa nilainya? 26,9 T. Anak-anak masih muda, masih kecil, mereka baru kerja, saudara, terlibat dengan pinjol. Saudara. Dia kredit handphone, kredit mobil, saudara. Kenapa? Pengen dilihat jadi kaya, saudara, punya sesuatu. Ya, jumlahnya itu 26,9. Ya, kemudian apalagi yang macetnya tuh saudara lihat, macetnya 763 miliar. Saudara. Berapa persen? Saudara bisa hitung sendiri. Kemudian yang kedua saudara usianya di atas 34, yaitu 35 sampai 54. Siapa yang usianya 35 sampai 54? Nggak ada lagi. Ini 90 tahun ke atas semua ya. Saudara, lihatin. Ini usianya saudara 35 sampai 54. Ini sebenarnya udah mateng nih. Ya, udah mengerti sebenarnya kebenaran. Enggak gampang. Ditawarin sesuatu sebenarnya masih bisa berpikir saudara. Ya,
Tapi masih aja tuh terlibat utang pinjam 17,9 hampir 18 T. Dan macetnya 541 miliar. Macetnya. Repot kan saudara. Ya, jadi begitu banyak sekali. Saya nggak tahu di sini ada yang pinjem-pinjem nggak saudara. Ya. Nah yang repot lagi yang di atas 54 tahun yang saudara semua nih. Di atas 54. Ya. Di atas 54 masih nekat loh. Padahal udah nggak kerja. Dapat gaji, pemberian dari anak, masih minjem online. Ini nekat ini kakek-kakek nenek-nenek nekat loh saudara. Iya kan? Udah bawa tanah masih pinjem saudara. Mau dikejar-kejar gimana? Makanya banyak yang mati cepat saudara. Nilainya hampir 2 T. Yang macetnya 43,6 M. Berarti apa? Nenek-nenek kakek-kakek juga macet. Ya, makanya saya bilang gini, hati-hati saudara. Hati-hati. Ya, jadi saudara harus bijaksana hari ini. Nah makanya kalau orang yang bijaksana ini dia pasti akan tenang lakuin sesuatu. Dia nggak ingin gerasa gerusuk, dia pengen kelihatan kaya saudara. Makanya orang yang nggak kelihatan kaya, orang yang kaya itu sebenarnya dia sebenarnya nggak perlu pamer-pamer, enggak. Ya, saya punya teman saudara, dia orang kaya, tapi dia nggak kelihatan kaya, so hidupnya sederhana banget, pakaiannya juga sederhana, nggak pakai yang bermerek, saudara enggak. Tasnya juga dia pakai tas ITC Mangga 2, saudara. Kalau orang semakin kaya itu semakin gak belagu, saudara. Tapi orang yang kepengen kaya belagu banget. Ya, di sini kan orang kaya semua, ya kan? Maka tasnya nggak terlalu bermerek kan gitu, saudara. Ya, nah waktu dia kelihatan kaya, temennya bilang begini sama dia, loh kok lu kaya nggak bilang-bilang, rumah lu dia Ancol gitu gede begitu, luar biasa, lu ada di peak lagi, hebat amat. Lu kok nggak ngomong lu kaya? Dia bilang gini, kalau gua kasih tahu mah repot, lu minjem gua katanya. Loh, makanya orang kaya itu nggak perlu koar-koar, nggak perlu cerita-cerita. Yang repot ini yang orang seperti orang kaya. Dia kepengen dilihat kaya. Kalau perlu orang tahu bahwa dia kaya, padahal nggak kaya. Saudara. Halo, ya. Nah makanya hari ini belajar. Kenapa kok saya bisa belajar tenang hari ini, saudara? Karena dia bilang gini, coba lihat lagi ayat yang berikutnya tadi, ayat yang ke-19, saudara. Dia bilang apa? Pikulakuk, ya, yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku dia bilang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Jadi ada dua hal, saudara. Kalau saudara mau tenang, saudara. Saudara yang pertama harus lemah lembut. Katakan lemah lembut, saudara. Lemah lembut itu artinya apa sih, saudara? Yang lemah lembut yang kayak apa? Lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai loh. Lemah gemulai yang begini tuh. Ya, jadi beda. Ini lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu artinya gini, orang yang siap diajar, orang yang siap berubah, saudara. Orang yang mau belajar, saudara. Ya, artinya gini, dia juga mudah bertobat. Nah, model kayak saya ini, saudara, orang dominan perfect, saudara. Itu nggak gampang, saudara, diajarin orang, saudara. Nggak gampang, saudara, ikutin kata orang, nggak gampang. Tapi saya punya hati, saudara, ketika saya melakukan, saya bilang, tidak, sekali tidak, tidak. Tapi ada satu saat saudara, saya berpikir gini, wah saya salah ya. Kok saya terlalu keras ya. Kok saya begini ya. Saya datangi. Istri saya contohnya kalau saya bilang, kamu kenapa harus begini? Saya datang sama istri saya bilang gini, maafin saya ya saya keras. Maafin saya seharusnya gak buat gini. Saya sama anak saya juga, saya bilang gini, kamu gak boleh begini. Tapi saya punya hati yang lembut saudara, hati yang mau berubah. Ya, nah itu adalah orang yang lemah lembut. Jadi saudara perlu kelembutan hatinya. Orang yang mau belajar. Nah yang kedua saudara, dia bilang apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak dikendalikan oleh egonya. Ya, tetapi dikendalikan oleh Allah. Saudara. Nah orang yang rendah hati. Rendah hati lawan dari rendah hati apa? Tinggi hati. Tinggi hati itu artinya orang itu seperti apa? Sombong. Nah, pengertian rendah hati, kalau saya mau terapin nih, menurut saya nih, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu diri. Katakan tahu diri. Bilang sama sebelahnya, tahu diri. Ya. Orang kalau tahu dirinya siapa saudara, dia tahu diri,
Dia pasti nggak akan sombong. Kalau dia tahu diri keberadaan dia seperti apa saudara, dia nggak mungkin saudara buat macem-macem. Karena banyak orang hari ini dia nggak tahu dirinya siapa. Makanya ketika dia tidak tahu siapa dirinya, dia mencoba mau tahu tentang diri orang. Cilaka. Orang dirinya aja dia nggak tahu siapa, saudara dia mau tahu tentang orang. Loh, banyak kan hari ini orang ngurusin orang kan. Orang diurusi, Tuhan diurusin, saudara. Urusan Tuhan dia mau ambil juga, saudara. Semuanya. Pendeta khotbah, saudara, diurusin. Ya, pendetanya badannya gendut, gemuk. Kurang berohani. Enggak pernah doa puasa, makan terus. Hati, gemuk salah. Pendeta kurus kering, krempeng, saudara. Dia bilang gini, ya kurang diberkati Tuhan. Enggak ada berkatnya, krempeng, kurus. Makanya saya nggak mau tuh jadi pendeta yang kedua-duanya. So, dulu badan saya kan perutnya gendut ya, saudara kan pernah lihat saya kan gendut. Tapi saya juga nggak mau kelihatan kurus seperti orang gak diberkati. Yang penting gue bilang gini, gue pengen gagah dilihat orang. Loh, orang seringkali ngurusin orang. Kasih penilaian. Loh, orang yang suka nilai orang, gimana hidupnya mau tenang. Semua dinilai. Hari ini saudara, kita perlu belajar bagaimana kita hidup tenang dan lega bersama dengan Tuhan. Mau saudara? Mau hidup tenang? Mau lega saudara? Kita mau datang kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, dia pasti hidupnya berubah saudara. Ya, tadi saudara ada berapa orang saudara, dia dilawat Tuhan. Kenapa? Dia bilang gini, Pak Henry saya punya persoalan sama Pak. Saya punya masalah nggak bisa lagi ditolong orang. Benar, nggak ada orang yang bisa menolong kita selain hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Saya mau bilang gini, orang yang tenang adalah orang yang sudah saudara nggak bisa buat apa-apa lagi saudara. Dia cuma berharap tangan Tuhan yang menolong dia. Karena ketika dia angkat tangan, tangan Tuhan yang datang. Halo, tapi kalau kita masih berasa gini, kita mampu, kita bisa, kita sombong. Tuhan gak akan pernah turun tangan. Hari ini kita mau belajar. Amin. Yuk kita mau datang pada Tuhan. Mari pemusik, worship leader. Kita mau datang. Kita percaya saudara pada kesempatan siang ini. Tuhan juga akan melawat, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Bolehkah setiap kita bangkit berdiri? Kita mau responi firman Tuhan. Haleluya.